Jadi yang aku kejadian itu sebenarnya itu event kami bajak. Itu kami main 4 player mas, 4 player itu. Gimana caranya orang tuh biar bisa masuk final? Aku bilang, udah ekori aja bus aku. Nanti aku tutupin jalan bus yang di depan, gue bilang. Waktu itu yang di depan kami itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya. Salam satu hobi, kalau sudah hobi mau gimana lagi. Oke ya, selamat datang di YouTube channel Long BBC ya. Dipuja tidak terbang, dihina pun tidak tumbang. Nah guys ya, dalam video kali ini Bang Nong mau podcast lagi guys ya. Dengan kalian melihat video ini, cuplikan video ini, mungkin kalian sudah tahu guys ya, siapa yang podcast sama Bang Nong kali ini guys. Ayo coba tebak siapa? Nah, benar sekali guys, sopir tembak sia. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol masalah busit panjang lebar sama master yang satu ini guys ya. Mungkin kalian sudah pada kenal atau mungkin hanya mendengar namanya, tidak pernah melihat orangnya. Nah, dalam video kali ini Bang Nong mau tunjukkan seperti apa orangnya, seperti apa sepak terjangnya juga ya kan. Oke, seperti apa videonya, video obrolanku sama player satu ini guys. Oke, tonton terus ya. Wah, kemana aja ini mas, kok menghilang ya? Biasa loh mas, mengarungi samudra. Mengarungi samudra. Gimana kabarnya mas? Alhamdulillah sehat mas. Lancar apa sekarang mas? Bingung ya? Atur aja lah mas. Kalau ngobrol sama sampean itu dimulai dari mana? Bingung ya? Ya terserah. Ngomong dari mana terserah mas. Aku los aja nih. Karena udah banyak sih ya, banyak yang aku tahu, banyak yang menarik juga ya kan. Mungkin nggak cukup satu kali loh mas. Ya agak panjang durasi bisa lah kita singkat mas. Iya, mungkin malah berkelanjutan mas kalau mas ada waktu itu mas. Iya boleh. Di mana nih mas? Lagi di mana? Semarang? Lagi di Semarang udah menetap di sini udah 2 tahun aku. Udah 2 tahun mas ya? Udah 2 tahun di Surabaya, 1 tahun di rumah, 1 tahun berarti udah hampir 4 tahun lah nggak ke Jakarta. Oh ya gini mas. Mana yang nyaman aja mas. Terima kasih ya sudah memberikan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol atau bisa ini jujur mas, ini keren ini loh mas. Iya keren ini. Jarang. Kan ide dari situ gimana? Oh. Berapa tahun? Tapi keren kok. Berapa tahun yang lalu lah mas? Berapa tahun yang lalu? Waktu itu masih ingat? Waktu itu kan pakai apa kita? Apa? Discord. Discord. Enggak, cuman waktu kemarin itu ya mungkin 1 tahun sebelumnya kan mas kan sudah mas coba podcastan busit aja kan gitu kan. Cuman ya baru ini kemarin juga belum sempet sih. Belum ada kepikiran. Cuman waktu ini mau reaction event SBS itu aku ini kalau dibuat podcastan nih kayaknya bagus nih gitu kan. Akhirnya aku ajak dulu nih 1 orang buat ini kan. Pemancing. Ya, buat mulai dan gini mas, mulai dari mana ya? Masnya itu kalau aku lihat bukan hanya sekedar hobi ya. Kalau aku lihat loh ya. Karena kalau aku lihat itu mas itu bisa nyopir di dunia nyata juga ya. Sempat aku lihat video-videonya itu. Si kontolon terus mengges tuh jadi yang memang kalau masalah bus aku awalnya ya pecinta bus mas. 2009 itu aku kan udah bergabung di Bismania mas. Bismania pusat ya Jakarta ya. Oh iya. 2009. Iya, jadi saat itu ya macam mana kita pencinta bus. Iya. Kalau ada game bus ya dimainkan ya kan mas. Iya. Tapi ya, namanya juga orang-orang
orang-orang gabut. Tapi kok bisa nyantol di Busit dan menjadi, ya saat itu ada pro dan juga kontra, Mas. Ya kan? Jadi gini, ya bisa kecantol di Busit itu. Jadi gini, dulu ada namanya Bus Haulin. Bus Haulin itu moderatornya itu yang ngemutnya itu salah satu member Medan Biser. Meper. Busit Haulin. Bukan Busit Haulin, Bus Haulin. Oh, Haulin atau Hooligan, Mas? Haulin. Itu game PC. Game PC kan. Sebelum ada ETS 2. Jadi ngetes itu ya seru kan. Main game bawa bus di PC kan. Gak lama setelah itu muncullah ETS 2 saat itu. Muncul ETS 2, ya. Kalau kita mau main gamenya itu kan, kalau tanpa PC, kalau harus ada PC kan. Iya. Jadi kan agak ribet. Cari-cari lah di Play Store. Adalah Busit. Jumpalah Busit. Dulu belum ada IDBS, belum ada dulu. Busit masih game bocah telolet. Iya. Jadi bus-busnya masih kotak-kotak, rumah-rumahnya masih kotak-kotak saat itu ya. Kecantol lah ke situ, main. Sempat aku hapus juga tuh Mas, masa mainnya cuma telolet aja, kan nggak seru. Selang berapa lama? Kan sebenarnya dulu kan nggak ada grup-grup WhatsApp nih Mas. Iya nggak ada. Kita dulu berkumpulnya di fanpage-nya Maleo. Facebook. Maleo. Oh saat itu sudah ada fanpage ya? Sudah official Busit Maleo. Tahun 2017 ya sudah ada fanpage ya. Iya sudah. Jadi kan di situ update ya. Ini update udah mulai berkembang. Saat itu belum mabar Mas, belum ada mabar. Berkembangnya kota-kotanya udah mulai real. Main lagi aku di Busit. Main lagi aku di Busit. Gak lama dibikin lah ada mabar 4 orang. Saat itu masih 4 orang mabarnya. Ya, itulah. Nah kalian yang 4 orang ya. Iya, masih jalur merah dulu. Jalur merah 4 orang versi 2.7 itu. Mabar pertama itu 4 orang memang iya. Iya, 4 orang. Dari situlah berkelanjutan sampai saat ini. Gitu. Sama itu ya Mas Joki ya. Jadi sebelum Salam Satu Aspal, aku dulu pertama kali gabung ke Sinjai Lovers. Sinjai Lovers, Mas. Sinar Jaya. Iya. Sinjai Lovers. Jadi aku tengok kan, ini ada grup WhatsApp nih. Dari Facebook itu juga aku jumpanya. Gabung aku situ, gabung. Urecokin macam mana lah mabar kompoi Mas. Ya kita Mas lah dulu. Seni bus kalau nggak keindahan bus balapnya kan. Iya. Yang kita cari. Iya. Kuajai lah semua balap player-playernya itu. Jadi waktu lu mabar grup ini balap sampai terakhir aku di-kick sama admin Sinjai Lovers. Ingat kali aku Mas. Di-kick sama admin Sinjai Lovers, udah main aku grup global. Ketemulah sama Mas Brojaya, Joki, sama Om Dayat. 4 orang. Dayat. Itulah. Dayat Palembang ya? Enggak. Yang Palembang Mas Brojaya, Dayat Bekasi. Cuman sekarang mereka semua udah gak eksis ya Mas, termasuk sampean. Enggak eksis lagi Mas. Jarang. Tapi terakhir gara-gara nonton podcast Mas. Jadi main lagi mereka Mas. Semalam mabar orang tuh Mas. Makanya mantap kali nih kalau. Aku tuh kalau Mas Joki itu komen Mas. Aku pikir Mas Joki kan udah ya kita udah lama juga gak main ya. Semua pada sibuk dengan kesibukannya. Tiba-tiba komen,
Mas Joki masih ini juga standby di YouTube. Masih merhatiin Busit rupanya itu. Oh, rame semalam yang main Mas. Mereka Bang Jalil, si Ray ID Mas Bro. Eren, iya. Main lagi itu. Main lagi. Bang minta OBB Bang katanya semalam. Kirimin OBB. Iya. Waktu ngetes itu mod kode name mod itu, kode name map itu, akhir kali aku main sama dia itu. Iya. Ini Mas, mungkin sudah banyak yang tahu juga. Sebelum aku kenal situ, sebelum aku gabung ke dalam grup situ, aku sudah tahu kamu Mas. Dan Mas itu kayaknya itu pro dan kontra. Itu karena kalau aku dulu Mas. Kalau aku dulu salah satu player yang paling banyak dicari orang Mas. Ditantangin balap itu sampai di Facebook itu cari ID ini katanya. Perhatikan aja ngapa? Gara-gara aku tantangin balap semua. Kemana? Ya kita di dunia bus ya taunya balap. Bus kalau tanpa balapan ya bukan bus itu bus wisata aja sekarang balap ya kan Mas? Jadi dari situ iya. mulai rame lah orang nyari-nyari. Dan kok bisa ini Mas? Ya bukan hanya denger ya. Bukan hanya denger. Mas itu kan aku juga udah buktiin sendiri seperti apa situ main ya. Sempat aku juga agak mau lagi main sama ini nih. Aku pikir dulu kan GG ya kan. Aku pikir pokoknya kalau dulu kan ya perbedaan cara main kita sih sebenarnya. Karena kalau dulu kan iya betul teknik mainnya. Pada main los, pada main aspal gitu kan. Sementara itu kan yang main aspal kan bisa dibilang belum ada. Nah aku sempat itu males lah sama ini gitu kan. Nah ternyata situ itu malah terkenal sportif tuh. Aku kan masih bingung juga ini yang sportif tuh maksudnya yang kayak gimana gitu kan. Nah setelah aku kepo-kepo juga ke dunia balap yang lainnya, nah ternyata itu situ itu banyak yang menyebutnya itu master. Nah master, aku bilang, tapi kenapa? Kok ada yang suka, ada yang tidak gitu kan. Sebenarnya karena apa Mas itu Mas? Jadi gini, aku cerita dari awal terbentuknya Salam Satu Aspal lah dulu Mas ya. Mungkin seperti Salam Satu Aspal itu dulu kita balapan itu semi aspal Mas. Setengah bodi jejak tanah itu no problem. Saat itu ya Mas tahu lah, player Jatim ramenya bukan main Mas. Iya. Bisa dibilang ya saya orang Sumatera ini cuma 5% dibanding mereka. Iya, Jatim Speed ya waktu itu ya. Jatim Speed, Jatim Tech, iya. Apalagi kalau Ponix itu campur ya, Ponix balap. Campur ya. Iya, campur. Itu kan grupnya Mas Chandra, Gude Ceker. Bukan, Mas Boy itu. Mas Boy, iya Mas Chandra Gude Ceker situ juga dulu Mas. Iya, balap. Dari situ. Cuman bisa dibilang belakangan. Duluan itu Mas. Belakangan. Nah, awal los itu muncul, itu aku nentang waktu itu Mas. Main seperti itu. Ya nggak masuk akal. Itu kita main bus atau main traktor. Awalnya. Iya. Jadi kan Salam Satu Aspal itu kan membernya rame dulu Mas. Rame kali lu. Mereka lah ngasih masukan. Macam mana kita mau, ya zaman dulu paham lah Mas, gengsi-gengsian. Iya. Persaingan. Bawa bendera grup ini, ya gengsi dong. Kalau kalah saat itu. Macam mana kita cara mau mengimbangi mereka dengan permainan mereka seperti itu? Awalnya tes. AD lawan SHD.
Bisa merapat tapi nggak bisa menyalip. Iya, SHD bisa merapat tapi sulit untuk nyalip. Kalau Solo Surabaya Mas ya, saat itu ya player Jatim jago-jago Mas. Saat itu lambat laun jadi ngikut lah Mas semua main los. Itulah cara yang ngimbangi. Ya kalau pada dasarnya kita mainnya ya setengah aspal, main semi aspal. Semi aspal ya. Karena kan di dunia nyata aja bus itu kan terkadang ngeberam dia. Iya. Ya kadang ngambil tanah dia. Ya, kita ngikuti realnya aja. Ya kalau sekarang zaman player sekarang bilang aspal itu full aspal, itu kan persepsi setiap pemain ya Mas. Iya. Bagaimana apanya. Nah dari situlah. Ya, kalau ada yang mau nyambut main semi aspal, kita sambut. Kalau ada yang mau ngajak main los, ya kita ngelos. Awalnya dulu. Makanya kalau dibilang orang ya pengen mau main apa, ya kita imbangi cara permainan player lain itu gimana. Saat itu. Dan juga ya, saat itu gimana ya, untuk cari nama di Busit ini, kalau tanpa sebuah dibilang sesuatu yang menarik, kita nggak akan naik nama kita saat itu, nggak akan naik. Susah emang. Terus kan mencari trik juga susah ya waktu itu ya, sangat susah loh. Mencari apa? Mencari trik itu sangat susah loh dulu itu, nggak kayak sekarang ya kan. Kalau sekarang kan tinggal nonton di YouTube banyak kan. Kalau dulu kan memang susah. Iya. Kalau sekarang 100 player 100 YouTuber Mas. Betul tidak? Betul. Hampir setiap player itu mempunyai channel. Nah, betul. Jadi awal aku bikin channel itu sebenarnya niatku cuma satu. Player cuma bikin macam mana member Salam Satu Aspal ini bisa pede dengan mainnya. Mereka bisa lihat juga gaya mainku. Selain aku nge-share video di grup kan, seperti Mas Udi Hanapi. Yeah. Mas Udi Joglo Semar. Itu kalau akan bokep. Iya. Agen bokep. Itu kalau nggak disorot kamera Mas, nggak mau main. Makanya kalau gimana caranya memicu mereka ini biar eksis, biar pede dengan permainannya. Share lah. Iseng-iseng awalnya tuh Mas. Rupanya kok banyak tertarik, ya udah terusin aja. Iya. Gitu. Termasuk aku juga korbannya situ Mas. Aku kan bikin channel kan dari situ juga. Iya, itulah trik. Makanya aku bilang, kalau kita bersuara Mas, saat itu dengan begitu banyaknya player Jatim, nggak didengar kita. Nggak didengar. Makanya aku bilang, Mas, bikin channel YouTube aja Mas Nong. Biar yang lain lihat. Kita nggak usah ngambil member Jatim, kita ngambil member di luar Jatim. Buktinya naik kan Mas? Alhamdulillah itu. Sampai sekarang juga. Ya makanya kalau ada orang yang bertanya bikin YouTube dari mana? Dari Mas Albert. Podcast dari mana? Ini juga dari situ juga. Ide situ juga. Ya kan? Mungkin situ udah lupa ngasih idenya. Atau mungkin hanya sekedar ngomong-ngomong biasa. Mungkin yang gitu kan. Tapi kan setiap kali ada orang yang ngomong kan aku pikir Mas. Ya gimana ya? Bagus gak ya? Nah baru kesampaian lah di tahun ini ya kan. Nah terus dulu kan susah tuh Mas mencari trik-trik itu Mas. Cara mendapatkan trik itu bagaimana sih Mas? Dulu Mas? Jadi kalau aku personal pribadiku, karena aku tahu nyetir bus Mas, ya aku bikin aja macam mana cara haluan nikung itu macam bawa bus ya kayak gitu aku bikin main kan Mas. Dan dulu sih itu terkenal drift. Nah, bahkan di versi-versi sebelum ada manual H sama Min Plus yang pakai drift itu sampean sama aku. Nah, aku kan ngikut cara situ.
Nah, itu dapat cara awalnya dari mana Mas itu, Mas? Awalnya aku dapat cara itu dari Mas Dodi, Mas Dapa. Entong. Mas Dapa sama Mbah Yek. Mbak siapa? Sama Mbah Yek. Itu Mbah Yek, itu player Jatim Speed. Aku perhatikan, ini nikung mereka nih kok hidup lampu atreknya pikirku kan. Kok hidup lampu atreknya nggak ngerem. Ya, aku tanya, minta belajar aku Mas. Gimana cara triknya itu? Gue bilang. Diajarin. Mbah Yek yang ngajarin. Wah, ini Mas Dava ini ngelihat video ini enggak nih? Kalau ngelihat video ini kira-kira reaksinya mau kayak gimana Mas ini Mas? Ya, kalau aku sih berharap ya kawan-kawan lama hadir kembali lah. Akankah dia ikut meramaikan Busit lagi ya? Karena udah lama juga loh, semenjak di versi ini dia gak main loh. Iya, dia pun sibuk dengan kesibukannya Mas. Aku lihat dia lagi fokus dengan kerjaannya. Ya. Nah, dulu ya, tahun berganti ya kan Mas. Dulu kan ada yang namanya trik, bisa dibilang kalau zaman waktu itu tuh selap-selip kayak mermut itu kan, lewat celah sini tiang sini pohon lewat celahnya. Itu dimulai dari siapa itu Mas? Itu player Jatim Speed itu Mas, yang bikin trik. Jatim Speed. Nah, yang kalau dibilang ngelos itu player Jatim Speed yang bikin. Ada lagi dulu trik, ya kan? Trik yang orang bilangnya itu NOS ya, atau top speed Mas itu. Nah, Mas dulu tahu dari siapa itu Mas? Atau Mas yang jadi sendiri? Jadi dulu ada nama player Jelita. Selita atau Jelita? Jelita, bukan ya, Jelita. Kalau Jelita Mas Serpong itu. Cewek Bandung. Jelita cewek Mas. Cewek Bandung itu kan? Iya. Iya betul. Ya Bandung. Jadi asal turunan Solo Surabaya, turunan POM. Kesalip terus aku Mas, kesalip terus. Ini yang GG ya. Aku saat itu nggak tahu membedakan GG sama enggak. Ya kalau rasaku speedku normal, kok bisa kesalip dengan jarak yang begitu jauh pikirku. Aku tanya, gimana triknya? Oh jadi nanti saat speed 160 atau 170 itu lepas gas katanya. Waktu itu ya. Itu Mas, itu Mbak Jelita itu di Salam Satu Aspal dulu Mas. Udah itu ku sebarkan lah di Salam Satu Aspal. Di Salam Satu Aspal ku sebarkan. Udah pakai trik itulah kami saat itu. Jadi saat itu kan kok nggak ada jadinya lawan saat itu Mas, nggak ada lawan yang bisa ngimbangi kami. Ngimbangi kami. Terakhir aku kasih tahu lah ke Mas Dapa. Mas Dapa, ini trik seperti ini Mas. Sama Mbak Putri Pantura juga. Aku kasih tahu. Mbak, kayak gini Mbak triknya. Ya, kalau nggak ada lawan kita mana seru ya kan Mas. Busit ini nggak asik. Kalau cuma kita aja yang tahu trik, tanpa adanya lawan persaingan nggak asik game ini. Iya, nggak asik. Makanya mulai dari situlah udah mulai rame lah gunakan trik itu. Berarti yang tahu dulu itu dari Salam Satu Aspal dulu ya, kalau kita bilang grup ya. Iya. Dari grup Salam Satu Aspal menyebar ke Jatim Speed. Jatim Speed sama Mbak Putri PPRC. Tapi tidak ada yang berani memviralkan. Iya. Yang memviralkan. Kita viralkan lah. Kita viralkan. Siapa Mas? Saat itu ingat kali aku, ya teknik dalam sebuah grup itu rahasia. Saat itu betul nggak Mas? Betul. Rahasia. Jadi rasaku, kalau cuma kita aja yang kayak gini, tanpa adanya mereka, ya sama bohong. Kita mau cari lawan siapa? Masa lawan kubu kita sendiri? Sebarkan lah semua. Termasuk juga saat itu Mas, player BJM. Grup BJM, grupnya Mbak Cici. Grup Cici. Ada itu
adminnya siapa tuh ya, laki-laki, lupa aku namanya. Mas, gimana tuh caranya Mas? Itu sampai hampir 24 jam itu Mas, ngechat aku minta tolong ngajarin macam mana apa ya treatmentnya. Ya, kita sebarkan juga Mas. Saya itu ya, mereka mau menyebarkan atau tidak kan itu mereka lah lagi. Yang penting kami dari grup Salam Satu Aspal saat itu udah nyebarkan lah ke rival grup kami. Aku tahu trik itu, mungkin Mas masih ingat sama Liranda. Oh, iya, player Aceh. Iya, waktu itu ya memang belum banyak yang tahu ya. Liranda bilang, kamu udah lama main busit, tapi di sini kamu masih bisa kesalip. Dia bilang gitu kan. Liranda itu Salam Satu Aspal dulu Mas. Iya, aku bilang gini, kamunya aja mainnya main terabas gitu kan. Aku pikir kan karena pokoknya dulu yang kenceng itu aku pikir terabas aja. Kalau GG kan bisa bedain lah aku gitu kan. Kamu mainnya aja main terabas, aku bilang gitu. Ada caranya Nong, bilang gitu. Gimana caranya? Nanti malam main sama aku kasih trik, tapi kamu jangan bilang siapa-siapa. Ini rahasia Salam Satu Aspal. Bilang gitu. Dikasih aku sama Liranda. Nah setelah itu pun dari BBC, di grup BBC yang aku kasih tahu baru admin dulu Mas. Karena biar admin itu disegeni sama membernya ya kan. Nah nanti wajib itu Mas. Iya, admin sudah menguasai, baru membernya admin itulah yang aku suruh ngasih tahu. Biar disegeni gitu kan maksudnya itu. Iya, betul. Nah, setelah itu lama aku ngomong sama Liranda. Kan kalau main di globalan kan nggak ada lawan, Mas. Iya, betul. Memang belum banyak juga kan dulu kan. Terus Liranda, boleh nggak aku bikin tutorial di channel YouTube aku? Udah. Gak apa-apa, kalau sekarang sudah banyak player yang tahu. Nah, aku bikinlah itu tutorial itu Mas di YouTube itu. Jadi kalau mereka yang tahu, ya mungkin penontonku ya, kalau kamu tahu trik top speed waktu di versi 2.6 ke bawah, itu bukan aku bro. Kalian kan mengira kan aku yang ini ya, yang dapetin. Tapi ini Mas Albert ini yang dapetin itu dari grupnya itu bro. Nah, di versi ini juga Mas, di versi yang sudah manual minus. Kalau itu siapa Mas? Kan aku dapat dari Mas. Mas dapat dari mana itu? Trik top speed kan berbeda. Iya, kita secara nggak langsung gini ya Mas. Berarti dalam posisi kita lepas gas itu saat itu kan matic. Aku coba dinetralin ngegas, rupanya naik speednya Mas, dapat top speednya. Dan situ langsung cerita sama aku ya kan? Iya. Nah kalau penonton aku ini Mas, tahunya aku yang dapetin Mas. Padahal ini orangnya ninja. Jadi kalau aku lihat di busit sekarang, ya di busit sekarang itu kayak gimana sih ya? Terkadang kalau aku ngelihat ada yang ngeledekin situ itu, gini Mas, kamu tuh nggak tahu gitu kan? Ini trik-trik balap itu dari Albert semua gitu kan? Jadi mereka mungkin nggak tahu situ Mas, bagaimana dulu menemukan trik-trik gitu kan ya? Mereka kan tahunya kan baru, kita di zaman mode have fun Mas, bukan di zaman mode menyerang. Nah kalau menurut pandangan Mas sendiri ini di busit sekarang kan ada event-event juga banyak nih Mas. Iya. Bahkan sempat aku melihat juga ada yang mendapatkan, kalau nggak salah ini hadiah sampai 2 juta loh Mas. Untuk ukuran game itu udah besar lah. Ya kan, bahkan ada piala. Mas. Iya, bahkan ada piala. Ya kan. Itu pandangan Mas sendiri kayak gimana Mas? Jadi gini, event yang dapat hadiah besar yang pertama kali aku tahu, grup Baduan Sana. Apa?
Itu dulu di tahun 2018. Itu isinya semua player Sumbar yang merantau di Pulau Jawa. Badun Sana. Iya, Badun Sana. Itu membernya ada sampai 80-an itu, Mas. Badun Sana tuh. Aku ada, Mas, di grup itu, Mas, dulu, Mas. Masa? Aku ada dulu sama adminnya. TS kali aku, Mas, sama adminnya. Itu dulu aku ada di grup itu. Jadi dulu itu dia dulu event itu sebulan mau 3 kali. Event dia bikin. Ya macam ala pekerja semua kan mereka, Mas. Di dalam grup itu ya mereka bikin event. Itu juara 1 800. Ya, juta. Waktu itu 2018 itu loh. Iya. Badun Sana. Masih ada nama lengkapnya itu, Mas. Bukan hanya Badun Sana. Iya. Ada kepanjangannya lagi. Pokoknya itu dulu sebenarnya grup balap. Itu semua player Sumbar semua. Cuma kenapa aku tidak mau menetap di situ? Mereka nggak meraba ke player Jawa, Mas, saat itu. Hanya sementara kan ya kita orang Sumatera kalau nggak ketemu player yang di luar Sumatera ya apa gunanya kalau mau kawan sesama Sumatera pergi ke Kediri aja jumpa kawan Sumatera ya kan, Mas? Iya. Nah, makanya aku yang pernah ikut tuh Mas Joki deh. Mas Joki pernah ikut itu di event itu. Mas Joki sering. Mas Joki itu player event, Mas. Mas Joki. Aku di Badung Sana sampai event kedua aku. Event ketiga aku mendaftar malah dijadikan panitia utama. Event ketiga. Ikut daftar jadi peserta malah dijadikan panitia utama. Iya. Iya, itu ingat aku ya Badun Sana. Cuman ada nama lengkapnya itu apa itu aku nggak begitu ingat. Karena aku dulu sebelum BBC berdiri aku tuh udah gabung itu, Mas. Badun Sana itu. Badun Sana tuh dari 2018 2017 akhir rasaku udah ada itu, Mas. Saat itu. Cuman kalau sekarang udah pecah menjadi LBJ gitu kan, LBJ Transport. Terus menjadi BMC Busit Minang Community yang di grup Facebook itu. Itu kalau yang di BMC itu aku tahu bener sejarah grup itu aku. Karena aku anggota di situ. Sebenarnya dulu kalau dulu itu player Sumatera yang balap rame sebenarnya. Cuma mereka nyaman di zona mereka sendiri, Mas. Nggak mau keluar apa? Gabung sama player Pulau Jawa. Makanya aku agak menyimpang aku saat itu. Terus ini, Mas, kalau ngomongin masalah event, aku jadi inget ini, Mas. Wah. Tuh mungkin aturan event dulu sama event sekarang udah beda lah ya. Beda, lebih mantap sekarang lah. Aku inget melihat video kamu, Mas, mengikuti satu event. Yang pertama, kamu ini tumbang gesekan ya di jalur gunung turunan ketiga sebelum Moker. Nah, terus dari arah Surabaya ke Solo di tikungan pertama di Moker. Aku ingat itu, aku lihat videonya itu. Jadi kalau cerita event, Mas. Itu waktu di event. Jadi teringat event. Sebenarnya, Mas, event pertama kali ku ikuti itu event Group Sun Max season pertama. Apa, Mas? Itu Group Sun Max. Sun Max, iya. Sun Max. Ya, betul. Jadi season pertama saat itu aku main
final nih mas, final Surabaya Solo, aku ditabrak sama player GG. Sama guling bosku. Heeh. Player GG. Nama ID-nya Mang Jahir. Itu memang. Saat itu aku komplain sama panitia. Waktu belum nge-record, belum zaman nge-record sih aku. Cuma saat event belum nggak nge-record. Aku komplain nggak di approve mas saat itu. Jadi selang dari situ, asal setiap event aku nge-record nih. Setiap event aku nge-record sampailah event Baduan Sana ikut nge-record. Ya itulah. Setelah di Baduan Sana nggak dikasih lagi aku main waktu itu sama adminnya. Sempat lama itu mas nggak ngikuti event, ngikut tapi jokiin. Karena apa itu mas kok nggak boleh ikut mas? Ya mas aja pemenangnya katanya. Bosan ya mau mas. Ya mau gimana? Namanya kita event ya. Apa yang kita kejar mas? Juara kan? Ya main serius lah saat itu, main serius. Ya satu lagi bawa nama grup. Ya namanya bawa nama grup, jangan sampai ternodai sekecil apapun. Itu macam mana kita bisa naik daun dengan event saat itu. Yang kupikirkan terakhir itulah ke Badun Sana. Di daftar peserta dijadikan panitia. Mulai saat itu mulailah aku ikut event tapi nggak pakai ID asli. Setelah itu tuh udah lama kemudian muncullah event dagelan. Iya. Dagelan itu final itu mas. Jadinya final itu. Surabaya. Itu Solo Surabaya. Sebelum memasuki Moker kejadiannya. Jadi itu. Nah, aku yang penasaran, Mas kok bisa tahu? Loh, kalau aku kan netral ya Mas ya. Video itu jadi sebenarnya video itu ya yang mepet aku itu player besar loh Mas. Top global itu yang mepet aku tuh. Aku tahu. Jadi itu. Ya aku sejarahnya nggak pernah ngalahin player. Kalau duel ngalahin nggak pernah aku share. Di YouTube nggak pernah, tapi di grup aku share. Jadi kejadian aku cuma nge-share di Salam Satu Aspal. Nah, cuma di situ aku nge-share ya. Cuma itu memang padahal waktu itu aku nggak di Salam Satu Aspal, tapi bisa nyampe ke aku. Makanya terkejut aku Mas nanya kayak gini kan. Mas kok bisa tahu? Sebenarnya di Salam Satu Aspal aja itu aku share. Ada yang ngirimin Mas. Ini menurut kamu gimana Nong? Aku bilang, jadi ceritanya itu Mas dari Solo Surabaya nih. Aku udah ditempel terus nih Mas, udah ditempel terus. Aku cuma satu kelemahanku. Kalau udah ditempel aku 2-3 map, lemah aku. Itu kelemahanku Mas. Ditempel ya. Iya. Jadi saat tikungan terakhir itu bus yang ngejar aku ini udah di sebelah aku. Jadi pas kan nikung ke kiri tuh Mas. Iya. Itu. Sebelah kanan juga. Ya, ke kiri. Jadi kalau kita main loss, kalau kita sebelah kanan kita ngambil jalur tanahnya kan Mas. Sebelah kiri aturannya ngambil posisi di dalam tiang. Iya. Tiang lampu. Nah, saat itu udah ngambil kanan aku Mas. Udah ngambil alur tikungan itu di luar lampu. Iya. Jadi yang ngejar aku nih nyerong dia Mas, nyerong. Diambilnya lah jalur aku. Motong. Sebenarnya kalau dia ngambil paksa kiri aja dikit Mas, nggak apa-apa diambil di jalur aku. Dipaksa kiri aja dikit lolos aku Mas. Ini nggak diraun dia Mas, ngeraun. Cuma bus aku ini apa kena ranting pohon aja bisa guling Mas.
situ sih halnya aku. Aku Langsung lihat guling di situ. bisa. Jadi player. kalau jadi kalau event itu Mas, event itu aku masuk posisi 4 aja, aku masuk 2 besar. 2 besar udah di tangan. Cuma waktu karena kesal itu, aku tungguin semua player lewat. Baru aku start lagi, derek. Itu udah namanya udah kesal gimana ya Mas? Saya itu kutungguin. Nah, lolos lah dia. Ya. Itulah kerasnya Busit dulu, Mas. Itu kalau waktu di mabar biasa ya, gak di event, ya. Itu jalurnya gak yang waktu yang nempel sampan itu ya, jalurnya gak di situ. Aku tahu jalurnya. Iya. Jadi kalau dia sebelah kanan ada jalurnya dia. Ya, sebelah kanan lewat pinggir tiang, sebelah kiri lewat pinggir tiang. Nah, ketemu tiang kedua sama-sama lewat pinggirnya kan, sebelah kanan pinggir, sebelah kiri pinggir kiri itu aman. Iya, betul. Sebenarnya cuma dia nyeong, dia diambilnya aku jalurku. Iya, mungkin dia itu nggak ngeh ya, mungkin merasa sudah nyalip, mungkin gitu kan, mungkin loh ya, mungkin dia merasa udah nyalip, terus kalau dia mau ambil ke kiri, sebelah kiri lagi kan ada kayak tebing gitu kan, itu kan bisa ngedrop banget itu. Nah, mungkin karena itu Mas, dia ambil jalur situ. Ya, kalau aku lihat sih kayaknya seperti itu kemungkinan. Kalau dari persepsi aku beda Mas. Ada dendam yang nggak kesampaian itu. Aku jujur Mas, aku juga ngakuin dia Mas. Itu Mas, tahu Mas. Player yang posisi 3 sama 4 itu jauh kali di belakang kami Mas. Jauh kali di belakang kami tuh. Kami yang duel dari start sampai mau mendapatkan moker tuh kami duel terus. Cuma ya ada waktu itu ya aku juga salah penyampaian. Itu waktu di room global itu. Cuma ya cara aku menaikkan nama grup aku aja yang agak berbeda, agak brutal saat itu. Itu aja ya. Itu Mas tahu kenapa aku bisa seperti itu? Jadi dulu di grup di Busit Mas, aku punya mentor. Mentornya ini bukan admin Salam Satu Aspal. Mentornya ini. Itu kuakui mentor aku itu Mas Doi, PPRC. Oh, jadi Doi ya. Iya, Doi PPRC itu mentor aku kali. Jadi macam mana caranya dulu ini grup Salam Satu Aspal bukan player Jatim, malahan mayoritas player Bekasi. Mas Joki Bekasi, Mbak Putri di Bekasi. Mbak Putri dulu kan sebelum PPRC kan orang tuh bubar di grup Stujek nggak salah aku dulu. Kan sebelum PPOC Mas. Orang tuh di Salam Satu Aspal dulu. Salam Satu Aspal. Jadi macam mana lah cara aku naikkan nama grup ini ya? Aku bikin lah teknik brutal. Setiap grup siapa yang paling centeng, siapa yang paling keras, ku ajai duel. Saat itu gara-gara Mas Doi itu. Mas Doi, Mas, ini grup A. Ini ID yang jago-jago. Ku cari Mas, sampai dapat. Nggak dapat putus di room global, ku ajak duel 1 by 1. Itu saat itu. Jadi kalau udah sukses nih, satu ID nih, ku bantai, laporan aku ke Mas Doi. Mas Doi, habis. Mas Doi ini habis. Cuma terakhir sampai satu player yang belum pernah duel sama situ Mas. Siapa? Entong. Mas Dapa itu pernah ku ajak duel, dia nggak mau. Sebenarnya jujur Mas, kalau di Busit ada 2 player itu. Kalau dia ada di dalam, aku wajib mode serius. Entong sama Cas Aki, Lintang 514. Kalau udah 2 itu
2 itu sudah di dalam grup, aku wajib tuh mode serius itu. Sasaki Sia ya, salah satu aspal. Iya betul. Itu kalau udah di room, jumpa di room global kita tuh, oh ada dia nih, pikir gue kan, mode serius ini, macam mana ya, gengsi dong mas kalau kalah mas. Saat Cuman itu ya geng. Ada satu crash lagi mas. Waktu main dari Surabaya ke Solo di tikungan pertama Mojokerto, tikungan ke kiri. Di situ ada crash juga itu. Aku lihat busmu itu kena tiang kayaknya, kepepet gitu kan. Nah, itu kenapa itu penyebabnya itu, Mas? Sekarang gini, Mas. Kalau kita dulu cerita dulu ya. Entah kenapa banyak nih player yang menjadi titik pencapaian mereka bisa dibilang kencang kalau bisa ngalahin aku. Dulu. Ya secara teknik mungkin dia kalah. Ya, cara seperti itulah mungkin mas, cara ngalahin aku. Cuman waktu itu ID situ kan bukan pakai ID Estesia mas. Mereka logikanya nggak tahu. Mas Nong bisa bedain nggak? Aku kalau ngekori ini Estesia nih, bisa nggak bedain? Pasti bisa. Player yang ngedrift di tikungan siapa? Iya. Dalam satu pembalap busit yang beratus-ratus orang, hanya 5 orang lah mungkin rasaku. Salah satunya sampean mas. 5 orang yang gunakan teknik itu. Saya nggak ada. Langsung kebaca mas. Apalagi dulu aku nyamar. Nyamar itu kan karena ngintip member aku sendiri. Salah satunya ngintip member aku. Kenapa aku nyamar? Satu lagi, kalau aku main di room global, udah namanya STC yang masuk, kalem semua pemain mas. Malas aku main kayak gitu. Mas kok mungkin merasain juga sekarang. Dulu. Betul nggak? Aku kalem langsung kan. Kalau ada ID sopir tembak sih aku kick, males. Makanya aku ya itulah terpaksa. Jadi kebiasaan nyamar itu. Cuma jadi kebiasaan. Waktu yang di Mojokerto itu mas, itu kan di dalam event dan mas kan tidak tercantum di dalam event itu. Ayo, inget gak? Oh, mas kok bisa tahu? Itu aku. Mas kok bisa tahu itu? Bisa lah. Jadi gini. Event, kalau ada event dulu kan nyebar browser ini ke semua grup member grup balap. Dari situlah aku tahu setiap petarung tidak punya mental petarung. Paham nggak mas? Iya. Jadi setiap pemain yang jago-jago di room global ini, kalau udah jumpa event, uncup. Jadi aku ngejokiin salah satu playernya ini 3 besar mas. Jago playernya ini. Mereka udah curiga sama aku waktu itu. Itu nggak salah final juga nggak salahku. Final itu nggak salahku. Iya. Itu kan yang dijogiin situ kan ID-nya kan CS sama mereka. CS. Cuma entah kenapa dia ini CS juga sama aku mas. Entah kenapa aku apa dulu Cap, tolong Cap, apa ini Cap, pakai ini gini kata dia. Ya aku macam mana biar apa salahnya aku bikin pula livery dia waktu itu mas. ID dia pakai livery, mantap lah pokoknya. Ya orang udah curiga siapa pembalap yang pakai livery inden sendiri saat itu kalau nggak aku. Mungkin karena itu ya. Waktu semifinal nih, posisi 1 aku. Parkir aku di terminal. Ada yang bunyi. Ini supir tembak ini. Bukan si Anu nih kata dia. Jumpa di final dikeroyok aku mas, dikeroyok. Serius. Cuma ya sekarang karena dulu kan main sistem loss.
Apa yang mau dipotong poin, Mas? Ya, bebas ya secara satu lagi ya, pemahaman bisa dibilang nggak seketat sekarang lah untuk event, Mas. Ya kalau sekarang nutup jalan aja dia potong poin. Iya. Kalau dulu mana ada. Ya pandailah cari celah katanya. Apa kata panitianya? Ya pandailah cari celah katanya. Iya, karena pemain disalahin. Dulu juga aku sempat ikut event itu, aku komplain, ya nggak digubris sih. Iya, susah Mas dulu. Kalau nggak kita yang memulai suatu hal yang baru, nggak akan diterima. Iya. Makanya harus kita yang memulai. Ya, contoh balap aspal. Balap aspal itu yang ku tahu dulu Mas Doi. Yang ku tahu dulu awalnya ya. Itu semua orang main los, dia slow aja main aspal dia tuh. Main aspal. Tapi kenapa Mas Doi Mas Doi tidak nyebarkan trik main dia. Itu Mas Nong lah yang nyebarin balap aspal itu. Main aspal seperti ini sampailah saat ini. Main aspal itu ya jejak aspal, full aspal. Padahal dulu Mas Doi udah ngelakuin, cuma dia nggak nyebarin gaya main seperti itu. Jadi dulu banyak player nggak tahu Mas Doi ini bisa ngelos, Mas. Jadi satu ketika main Solo Surabaya, ngelos nih, Mas Doi ini main ngelos. Tahu nggak Mas? Aku, Entong, Mas Sakti, itu tekongan pecel lele Solo Surabaya. Yang ke kanan baru ke kiri. Itu Mas Doi sekali nyalip 3 player yang sekali nyalip. Apa kata? Sopo kui kata orang itu, sopo kui. Aku udah senyum aja. Oh, Mas Doi udah nunjuk aksi dah sekarang begitu. Makanya aku jadikan dia mentor karena dia aku akui jago dia. Jago main. Cuma nggak mau bersuara itu aja. Iya, sensasi mainnya dapat itu kalau Mas Doi. Kemarin juga sempat podcastan juga, cuman dia nggak mau pakai video. Malu katanya. Iya, memang pemalu. Pemain masa lalu. Pemain masa lalu, orang tua satu tuh. Kalau nggak karena Mas Doi saat itu mungkin Salam Satu Aspal nggak punya nama, Mas. Saat itu. Iya. Sampai pernah aku nyari satu ID, nggak keluar ID-nya nih, Mas. Ya kalau dulu kan nyari ID si A, gampang, banyak mata-mata kita, Mas. Apalagi Mas tahu kan, member Salam Satu Aspal rame. Masa tuh banyak. Tinggal cari, oh jam-jam sekian itu keluar jam sekian. Masuk aku ke grup itu, karena nggak keluar, aku tantang satu grup itu. Keluarkan dulu semua player-player yang jago kalian, gue bilang. Aku kasih tahu idea aku ini apa aku ini cuma hanya sebatas itu. Udah ku tes, udah ku coba, udah sebatas itu ya udah. Besoknya kita berteman lagi. Iya. Mulai dari situlah Salam Satu Aspal naik, itu berkat Mas Doi. Tapi Mas tahu, Mas Nong, 75% aturan main di Salam Satu Aspal itu ciptaan Mas Doi. Cuma Mas Doi nggak mau dijadikan admin saat itu, nggak mau dia. Memang mungkin karena udah ada niat mau bikin grup baru ya kan, Mas Doi. Itu asal ada crash, asal ada apa, ya Mas Doi gimana nih Mas Doi? Pokoknya dia lah mentorku. Mas Doi gimana solusinya kira-kira? Dia lebih bijak lah menyikapi suatu hal, lebih bijak menurutku. Kalau aku saat itu ya, namanya juga lagi high-nya ya kan, lagi panas-panasnya, mana peduli aku. Kalau dulu saat itu, cuma Mas Doi nggak bisa gitu Mas, gini Mas, harus gini Mas, katanya. Udah ikutin. Sampai ini salah satu bedain player dulu sama player sekarang. Player dulu, kalau duel nih antar player, crash, itu nungguin, start bareng-bareng. Itulah rasa tanggung jawab. Itu aku dapat ilmu itu dari Mas Doi.
rasa tanggung jawab. Kalau sekarang kan enggak. Crash, sorry, tush, terbang dia. Itu sekarang beda. Kalau dulu kita balap, kita bertarung, tapi tetap etika kita sebagai manusia, sebagai apa, ya kita mainkan, bukan berarti yang sekarang nggak ada ya, ada. Memang asik sih untuk player sekarang. Cuma dulu rata-rata siapa player dulu yang main sekarang, dia lah gaya mainnya. Kalau udah crash sama pasti nungguin start bareng-bareng. Kalau aku waktu kayak gitu itu sama Mas Joko. Itu kan dulu kan awal kenal kan crash aku sama Mas Joko itu. Yang masuk grup salam satu aspal. Iya, waktu sebelum masuk itu kan aku sempat crash dulu itu sama Mas Joko. Itu crash di tikungan. Kalau dulu bilangnya tikungan mesra kayaknya itu. Tikungan mesra yang mana? Kan yang Surabaya Solo. Dari Solo Surabaya. Tikungan pecel ke bawah dikit. Nah, yang ada masjidnya itu loh, Mas. Oh, yang belok kanan. Baru jalan lurus. Tapi yang ke kiri dulu, ke kiri terus banting kanan itu kan. Iya, nah, tahu tuh. Di situ gara-gara GG itu awalnya itu ada cheater gitu kan masuk. Aku dari awal itu udah curiga, wah ini ada GG ini. Cuman aku diem gitu kan. Aku diem, lama-lama mobil aku ditendangnya gitu kan. Nah, di belakang aku ternyata ada Mas Joki. Langsung aku kan ngamuk, dasar bangke ini ada GG ini gitu. Mas Joki berhenti, dia bilang, siapa yang pakai GG? Ayo buktikan gitu kan. Ayo buktikan kita main sportif. Wah, nantang lah itu duel itu. Aku bilang ini itu yang pakai DD ID via Valen, aku bilang gitu kan. Gak ada yang pakai GG di sini. Ada itu via Valen, aku bilang gitu. Nah, Mas Joki kan kayaknya sensitif kalau masalah GG gitu. Iya. Nah, kami jujur kami sensitif. Ya, kita lah Mas. Sebagai player yang udah grupnya sudah apa, sensi nggak nengok player GG saat itu? Ya sensi kali. Kalau sekarang ada GG asal tidak ganggu aku main, bantai kelas itu. Kalau sekarang, kalau dulu ya segala macam bullying lah, masuklah ke dia itu. Bullying, makian. Kalau dulu ya sensi lah kita. Kalau sama Mas Joki ada kenangan itu aku sebelum masuk ke grup itu. Iya, tapi nggak Mas Joki yang bawa Mas Nong dulu, ingat aku. Iya, cuman aku nggak betah karena karakter bermain kita yang beda ya kan. Waktu itu kan memang cara menikmatinya berbeda. Iya. Terus aku keluar, untuk apa ini grup kayak gini gitu kan. Setelah ada minat main LOS lagi kan aku kan masuk lagi ya, belajarlah di salam satu aspal. Iya. Mas Nong pernah main LOS kan dulu kan? Pernah lah. Iya. Siapa player lama nggak pernah main LOS ya kan? Wajib pernah ya kan Mas? Kalau aku kan aspal dulu, LOS, aspal lagi. Nah, terus kalau yang aku bikin konten kan yang ini aja, yang main aspal. Setelah nama grup mulai naik, aku imbangin tuh sama yang LOS, ke isi yang LOS juga. Jadi biar bisa main dua-duanya kayak gitu. Dulu itu sudah ada namanya ngebajak event. Apa Mas? Ngebajak event. Bajak event? Iya. Kurang tahu Mas. Jadi yang aku kejadian itu sebenarnya itu event kami bajak. Itu kami main. Itu kami main 4 player Mas. 4 player itu. Ini playernya aku sebut nih. Mas Pakyu. Gak apa-apa, share aja Mas. Mas Pakyu, Firman. Mas Wiro Ayam. Mas Sakti. Wiro Ayam. Mas Sakti Mercedes Benz. Sama aku. Jadi saat itu
macam mana posisi 1, 2, 3 ini harus kami. Misi kami itu. Jadi kan setiap player kan punya kelemahan masing-masing, Mas. Player Solo Surabaya itu 80% gak mahir mainkan Surabaya Solo. Jadi kalau di event kan itu kan rame tuh, Mas, rame. Jadi berpencar nih awal babak penyisihan event selalu rute-rute yang mudah dimainkan. Jadi kami berempat ini hanya main nanti jumpanya di perempat final, semifinal sama final. Itu Surabaya Solo. Macam mana nyelamatin yang kalau aku sama Mas Pakyu Surabaya Solo udah mahir lah. Iya, udah mahir. Mas Sakti sama Mas Wiro Surabaya Solo masih kagok mainnya. Gimana caranya orang tuh biar bisa masuk final? Aku bilang, udah ekori aja bus aku. Nanti aku tutupin jalan bus yang di depan, gue bilang. Waktu itu yang di depan kami itu Mas Sentong. Itu jago Surabaya Solo, Mas. Mas siapa itu? Ya, Dava. Tuh. Gue bilang ekori aja aku. Kalau dulu kan kita kan main Matic itu, Mas, yang penting haluannya pas, speed nggak ngedrop. Speed, iya. Pokoknya ekori aja. Jadi gandeng 4 lah kami ini. Gandeng 4 ngejar Mas Sentong di depan. Udah dapat Mas Sentong di depan. Ya kita untuk teknik untuk ngedropin speed lawan, masa kita nggak tahu? Pasti tahu. Pepek pelan-pelan, tutup. Lewat yang 3 ini, baru kejar. Mas Sentong di belakang ketinggalan jadinya. Itu kalau itu keke kami itu, Mas. Itu ada 6 event tuh, Mas. Udah pernah kulakuin seperti itu, Mas. Itu juara 1, 2, 3 itu bagi rata nanti duitnya. Bagi rata. Pokoknya berapa total semua bagi rata. Tapi apa namanya sudah pada gak main lagi ya kayak itu Mas Sakti itu ya. Semua pada sibuk sama kesibukan masing-masing, Mas. Ya kayak Mas lah. Mas kan sempat off, Mas. Kalau itu bukan karena aku sibuk. Jadi satu lagi ya pokoknya semua ada faktor X. Satu lagi ya mulai bosan. Banyak juga yang mulai bosan, Mas. Mulai bosan. Ya aku salah satunya yang mulai bosan aku. Mulai bosan. Tapi ramaikan lagi lah. Ya mudah-mudahan. Kan sekarang player jago-jago loh, Mas. Sekarang. Iya. Udah pada jago-jago. Sekarang kalau aku main di globalan aja ya dikacangin. Ya bawa senyum aja, Mas. Ya apa bedanya sama saya, Mas? Udah. Ya kalau dulu kita main orang mau nyalip kita pun sungkem. Benar. Ya, kalau sekarang ya udahlah. Itu kan semua ada masanya ya kan, Mas. Dijejerin dia malah ngerem. Iya, ngerem. ngasih jalan. Bikin bad itu. Ya benar, memang ada masanya ya. Cuman yang bagus nih dari versi 2, bisa dibilang pendatang baru lah ya. Yang bagus itu Pucuk Rebung gitu loh, Mas. Jadi dulu pertama kali aku kenal sama player-player baru sekarang, pertama kali Rio SBS. Itu pertama kali ku kenal. Jadi Mas Rio SBS ini dulu doyan pakai SDD. Dia suka main Sumatera. Aku nengok livery dia cantik-cantik, Mas, dulu. Jadi sering lah aku ajak tiap malam aku ajak main. Setelah kenal Rio SBS, kenal Harry BSK, ID Mok sekarang. Harry BSK. Habis itu kenal Dagober BMF. Dagober, ya. Gober BMF. Ya, Paman Gober.
Dari Paman Gober itulah aku menemukan sebuah grup yang tidak hanya sportif tapi etika mainnya bagus. BMF. Makanya aku pernah di BMF. Kenapa? Etika main mereka jago, enak. Macam mana sensasi kita main di zaman dulu, kerasa main sama mereka. Kerasa. Main sama mereka. Tapi kayaknya mereka sudah gak main nih. Itulah sayangnya Mas Pucuk Rebung itu, ya jujur aku ngefans sama dia, Mas. Ya, aku akuin Mas itu, Mas. Pendatang baru tapi dia bisa ngegebrak. Pucuk Rebung, Solar, Om Ber, Dacopo. Kim itu kalau yang aku rasakan ya, 1 Pucuk Rebung, 2 Solar itu sama Kim 21. Kalau sama Gober aku jarang. Kim 21 jarang ketemu. Kim 21 kan player Jatim itu, Mas. Bukan Kim 21, Huira. Kim awalnya Huira terus ganti Kim namanya. Huira. Iya. Bu, itu bukan player BBC, Mas. Dulu ada di BBC, cuman dia bilang, ya situ tahulah siapa namanya. Karena itu dia keluar. Jadi itu sering ngejelek-jelekin aku gitu kan. Sementara kalau Huira kan sama aku kan ya kenal baik lah, udah tahu aku gitu kan. Nah tapi si ngejelek-jelekin aku terus kayak gimana ya? Pokoknya nggak suka kalau Kim itu ada di BBC. Nah dari situlah si Kim itu ya udah aku keluar dua-duanya. Dia bilang gitu. Masih main nggak Mas Huira itu, Mas? Kayaknya enggak, Mas. Karena aku itu ada juga aku konten itu dia itu, Mas. Bagus main dia. Bagus. Ya itu makanya aku bilang itu Pucuk Rebung, Solar sama Huira. Itulah yang ini. Yang sempat menggebrak aku ya. Aku merasa tertantang banget itu sama player itu. Aku sukanya ngelihat mereka main itu seni main dia itu ada. Macam main real asli. Seni main dia itu. Iya. Dia ngotot, dia ya balap, tapi dia pandai ngebaca situasi. Ngebaca situasinya mantap sekali mereka. Iya. Wah, macam mana caranya dia tidak crash, tidak saling crash, tapi tanpa ngedropkan speednya. Wah, bagus sekali. Teknik main mereka bagus, Mas. Iya, makanya aku bilang itu, aku sempat digebrak loh sama 3 player itu, Mas. Kayaknya jago. Selama aku main busit ya, dari kalau player waktu lama ya enggak aku omongin ya, aku bedain ya sama player lama ya. Kalau player baru yang sampai ngebrak itu ya itu gemes itu kalau aku main sama itu. Aku akui juga mereka itu, Mas. Iya. Jago. Mayoritas player kalau sekarang mayoritas player BMF, terbaik, Mas. Mayoritas player BMF. Kalau jumpa ada Pyrus, ada Copo, bersih mainnya, Mas, bersih. Oh iya, terus Black Hunter. Cuma Black Hunter udah nggak main lagi, Mas. Kayaknya mereka termasuk ya. Sekarang gini aja. Selain mereka jago, cara mereka bersosialisasi pun bagus, Mas. Iya. Contohnya aja dia lah channel Pucuk Rebung kalau live streaming 40 penonton, 50 penonton. Itu komen semua, bukan penonton gaib, komen semua. Berarti dia memang dinanti, orang suka dengan dia.